Di dalam dunia anime Kimetsu no Yaiba, pertarungan sengit dan momen emosional menguatkan jalannya cerita seri anime ini dengan sangat baik. Namun, yang membuatnya tambah menarik adalah karakter dari pahlawan dan penjahatnya yang terlihat seimbang. Iblis di anime Kimetsu no Yaiba bisa dibilang sangatlah kuat. Terutama, iblis dari anggota 12 Kizuki dan bahkan beberapa di antaranya lebih kuat dari para Hashira yang ada. Baik iblis dan pembasmi iblis masing-masing memiliki kepribadian karakter yang sangat cerdas. Kecerdasan mereka tidak dibatasi pada hanya satu bidang saja. Mereka pun mampu memikirkan taktik, strategi, dan logika yang diperlukan saat sedang bertarung. Kira-kira siapa saja karakter tercerdas yang ada di dalam anime ini? Di video kali ini kami akan membahas tentang 10 karakter tercerdas di dalam anime Kimetsu no Yaiba. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Gyutaro. Masa lalu kelam Gyutaro tercermin melalui sebagian besar aksinya di animenya pada season 2 Busur Distrik Hiburan. Sayangnya, dia merespon kesengsaraan di masa lalunya dengan membuat orang lain menderita. Gyutaro sangatlah membenci mereka yang punya keuntungan lebih dari yang pernah dia punya saat masih menjadi manusia dulu. Kehebatan Gyutaro itu tentunya didorong dengan sifat kehati-hatiannya dalam bertarung. Dia selalu menanti waktu yang tepat untuk menyerang lawannya. Kemampuan bertarungnya melampaui banyak musuhnya karena dia memperhatikan situasi lingkungan sekitar sebelum memilih langkah serangan yang selanjutnya. Aksinya dapat dilihat saat Gyutaro berbagi penglihatan dengan adiknya Daki. Berkat strateginya itu, untuk sesaat Gyutaro dapat mengungguli para pemburu iblis yang menyerangnya dan bahkan hampir mengalahkan mereka semua. Akaza. Akaza sangatlah hebat di dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia memaksa Rengoku Kyojuro untuk terus menyerangnya sebelum meminta Hashira api itu untuk berubah menjadi iblis agar selamat dari pertarungan dan bertambah kuat. Kepercayaan diri Akaza begitu besar sampai-sampai dia bisa bertahan dalam medan pertempuran dalam waktu yang lama tanpa alasan lain selain menikmati perlawanan dari musuhnya. Akaza akhirnya bisa mengalahkan Kyojuro dan membuat Hashira api itu tewas. Pada manganya, tepatnya pada arc Castle Infinity, dia bahkan berhasil memaksa Gyuto Mioka hingga ke batasannya dengan membuatnya mengeluarkan semua jurus air yang dimiliki Hashira air itu. Walaupun begitu, pada akhirnya dia menyerah pada dirinya sendiri dan kemudian tewas. Shinobu Kocho. Penampilan luar Shinobu yang ramah dapat menipu siapapun yang berinteraksi dengannya, karena dia memiliki perasaan dendam yang sangat besar terhadap iblis yang tersembunyi di balik sifat ramahnya itu. Sebagai Hashira serangga, Shinobu lebih suka menggunakan racun sebagai metode untuk bertarungnya. Shinobu dapat menggunakan banyak racun untuk menyerang dengan efek yang besar. Tapi kekuatan aslinya terletak pada perkiraan akuratnya terhadap kelemahan musuhnya. Shinobu juga mampu mengembangkan racun yang sangat kuat yang dapat melemahkan iblis bulan atas kedua Doma. Kokushibo. Kokushibo adalah pasukan sekaligus iblis terhebatnya Kibutsuji Muzan. Sebagai iblis bulan atas pertama dari 12 Kizuki, dia punya kekuatan yang luar biasa yang hanya bisa diatasi oleh sejumlah lawannya. Usianya yang sudah berumur sekitar 4 abad menjelaskan pemahamannya atas strategi bertarungnya. Di dalam manganya sendiri, hal itu terbukti dia mampu melawan banyak karakter kuat secara sekaligus. Kokushibo juga bisa mengevaluasi gaya serang teknik pernapasan musuhnya hanya dengan melakukan observasi biasa dalam beberapa detik. Walaupun pada akhirnya, iblis ini tetap bisa dikalahkan karena kepercayaan dirinya yang berlebihan. Gyuto Mioka. Sikap dingin dan ketahanannya pada pertempuran sangat terlihat pada karakter Gyu itu sendiri. Tapi bagian yang paling mengesankan adalah teknik pernapasan airnya. Dia mampu menciptakan teknik pernapasan air ke-11 dan melampaui kekuatan semua pengguna teknik pernapasan air pada kelasnya. Dia juga bisa melumpuhkan Rui dengan sangat mudah tanpa terkena satu goresan pun. Gyu memenangkan pertarungannya melawan iblis karena dia tidak membuat kesalahan dengan meremehkan musuhnya. Salah satunya ketika dia menahan amukan Tanjiro yang berubah menjadi iblis. Gyomei Himejima. Gyomei Himejima mewujudkan keberadaan harmonis pada elemennya. Gyomei adalah Hashira batu yang dianggap sebagai Hashira terkuat pada saat ini.
Tidak seperti Hashira yang lainnya, dia menolak kehilangan kesabarannya meskipun saat menghadapi iblis dengan sifat jahatnya. Selain Kagaya Ubuyashiki, Gyomei adalah anggota pasukan pemburu iblis yang paling dihormati. Hal itu dikarenakan pada kualitas kepemimpinannya yang dia miliki. Walaupun matanya buta, tapi di dalam pertarungannya dia mampu mempelajari tubuh barunya Muzan. Dia pernah menyimpulkan kalau serangan individu tidak akan berefek apapun terhadap Raja Iblis itu. Kibutsuji Muzan. Egonya yang menimbulkan kesan mengerikan pada Muzan menutupi hampir setiap aspek lain kepribadiannya. Tapi hal itu tidak akan berarti tanpa kecerdasan yang dia miliki. Dengan mempertimbangkan kalau dia telah mengacaukan manusia selama ribuan tahun, bukan sebuah kejutan kalau kecerdasan taktis Muzan menyertai anak buahnya. Raja Iblis itu mempunyai 5 otak dan 7 jantung. Hal ini membuatnya nyaris mustahil bagi rata-rata Hashira untuk bisa dekat-dekat dengannya. Terlebih lagi, Muzan menguasai banyak pengetahuan akademis di bidang biologi, perteknikan, dan ilmu kimia yang tidak tertandingi. Dia juga mampu merubah wujudnya dan hidup berbaur dengan banyak manusia tanpa diketahui identitas aslinya. Tamayo. Tamayo jelas menjadi satu-satunya karakter di anime Kimetsu no Yaiba yang pengetahuan sainsnya melebihi Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Setelah kegagalan percobaan bunuh dirinya, Tamayo akhirnya bisa menerima nasibnya menjadi iblis. Dia lalu memulai menggunakan keterampilannya untuk menyembuhkan manusia dari luka akibat serangan iblis. Dia juga dapat menciptakan obat pengental darah anti-iblis yang merupakan ramuan kompleks yang menghalangi efek seni darah iblis. Kecerdasan Tamayo tergambarkan dengan sangat baik dengan menciptakan obat anti-Muzan. Obat itu pada akhirnya menjadi penyebab kekalahan pada Raja Iblis tersebut. Kamado Tanjiro. Kegigihan dan kelembutan Tanjiro membantunya mencapai cita-citanya, yaitu dapat merubah adiknya Nezuko kembali menjadi manusia. Tapi Tanjiro juga dikenal atas pikiran analisisnya. Sebagai protagonis utama, perubahan Tanjiro terjadi lebih cepat dibandingkan karakter yang lainnya. Kita bisa melihatnya dari sejumlah pertarungan yang dihadapi oleh Tanjiro, seperti saat melawan Akaza dan Gyutaro. Kecerdasan Tanjiro terus berkembang di sepanjang anime Kimetsu no Yaiba. Hal ini membuatnya terlihat lebih mahir pada setiap musuh yang dilawannya meskipun dia harus kalah. Keahliannya dalam mengingat serangkaian jurus dari ingatan leluhurnya juga menjadi salah satu kecerdasan yang Tanjiro miliki. Berkat ingatan itu, dia bisa menggunakan serangkaian teknik pernapasan matahari untuk memojokkan Kibutsuji Muzan. Kagaya Ubuyashiki. Kagaya Ubuyashiki sering disebut sebagai Oyakata Sama oleh para pemburu iblis. Dia merupakan pewaris garis pimpinan dari pasukan pemburu iblis yang terus berlanjut dari zaman leluhurnya dulu. Dia sangat dihormati oleh para Hashira yang memperlakukannya seperti figur seorang ayah. Kagaya Ubuyashiki juga memanfaatkan karisma dan suara lembutnya untuk membantu orang lain dalam memahami titik pandangnya. Dia nyaris selalu sukses mengubah opini orang agar pindah ke pihaknya. Hal itu dapat dilihat ketika dia berbicara kepada para Hashira untuk bergabung dengannya. Dengan nada bicara yang lembut, dia dapat meluluhkan hati banyak pemburu iblis, bahkan kepada pemburu iblis yang paling arogan sekalipun seperti Sanemi Shinazugawa. Kagaya Ubuyashiki juga punya kemampuan langka yang mana bisa membuatnya memprediksikan hasil dari suatu insiden dengan ketepatan yang tidak bisa dipercaya. Nah, itu dia 10 karakter terjenius yang ada di anime Kimetsu no Yaiba menurut Ngomongin Anime. Jika kalian punya versi kalian sendiri, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komen. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.